Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam penciptaan alam semesta ini yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 tentang penciptaan alam semesta beserta isinya, dan itu dilakukan pada bulan-bulan haram. Salah satunya adalah bulan Muharram. Kata Allah, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 fi kitabillahi khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat bulan, bilangan bulan, bukan bulan benda ya, bukan bulan Adan, tapi bulan. Jadi bulan ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala, bilangan bulan ini. Kata Allah, aku ciptakan alam semesta ini dan bilangan-bilangan bulan itu ada 12 dalam 1 tahun. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan yang haram, bulan-bulan suci. Apa diantaranya bulan suci itu? Salah satunya adalah bulan Muharram yang kita masuk hari ini, bulan istimewa, Pak. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini ya 1445 ini agak istimewa karena hampir seluruh dunia umat Islam sepakat menetapkan tanggal 1 Muharram itu pada hari Rabu kemarin. Dan nanti pada tanggal 10 Muharram itu jatuh pada hari Jumat. Tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Jumat, itu probability-nya panjang sekali, Pak. Tidak akan Bapak temukan setiap tahun. Tidak akan Bapak temukan setiap 5 tahun. Tidak akan Bapak temukan setiap 10 tahun. Mungkin puluhan tahun baru kita akan menemukan tanggal 10 Asyura itu jatuh pada hari Jumat. Ya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW menceritakan tentang hari Jumat pada 10 Asyura. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, pada waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, orang-orang Yahudi di Madinah itu dia saum pada tanggal 10 Muharram. Rasul tanya, puasa apa yang kalian lakukan ini? Kata orang-orang Yahudi, ini adalah puasa Asyura. Asyura itu 10 maknanya. Atas dasar apa kalian melakukan saum seperti ini? Ini menghormati Nabi Musa alaihissalam karena telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Asyura hari Jumat, dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Allah runtuhkan kerajaan Fir'aun. Allah runtuhkan kapitalisme. Allah turunkan itu hegemoni Fir'aun itu hancur seketika pada tanggal 10 Asyura. Bukan hanya itu, ya. Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Bukit Jud itu, kapalnya itu juga pada tanggal 10 Asyura. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dan diangkat jadi nabi serta diselamatkan dari kobaran api itu tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan itu diselamatkan tanggal 10 Asyura. Ya. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya seketika tanggal 10 Asyura. Ya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, ya, tanggal 10 Asyura, hari Jumat. Jadi memang istimewa sekali, Pak. Sehingga kata Rasulullah,
Kalau kalian saum atas dasar menghormati Nabi Muhammad SAW, saya, ya, kata Nabi ini, ana haqqu bi Musa minkum. Saya ini Nabi Muhammad ini, orang Islam, lebih berhak menghormati Nabi Musa alaihissalam dibandingkan kalian. Lalu kemudian Rasul merintahkan kepada umat Islam, bahkan mewajibkan, dalam hadis diterangkan, mewajibkan umat Islam berpuasa saum pada tanggal 10 Asyura sebelum datangnya perintah saum Ramadan. Ya. Islam dalam hal kebaikan, maka dia boleh mengambil tuh tata cara ibadah orang Yahudi, ya, saum Asyura itu baik. Inilah hebatnya Islam, ya, di mana azas toleransi ada pada ajaran Islam, diajarkan sejak zaman Nabi Muhammad awal-awal. Orang Yahudi berpuasa dan itu bagus, Rasul mewajibkan saum sebelum datangnya Ramadan, saum Ramadan. Baru setelah datangnya Ramadan, maka saum Asyura itu jadi sunnah. Kalau Nabi saja mengajarkan kepada kita tentang toleransi melalui saum, ya, dengan agama lain itu, kenapa kita tidak bisa bertoleransi dengan sesama Muslim? Coba Pak, tanggal 10 Asyura, dalam firman Allah surat At-Taubah 36 tadi, Allah melarang fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah nih, ya, melarang orang Islam menyakiti dirinya sendiri pada bulan Muharram itu. Bulan-bulan dia haramkan itu, ya. Tetapi saudara kita, sebagian saudara kita Syiah, ya, pada tanggal 10 Muharram itu justru menyakiti dirinya dengan, kalau Bapak nanti saksikan tanggal 10 Muharram, orang-orang Syiah itu, ya, itu berdarah-darah badannya Pak. Dia pukul pakai rantai gear sepeda tuh, ya, gear sepeda, dikit pakai rantai kayak anak-anak tawuran tuh, ya, bop bop bop, wow, berdarah-darah tubuhnya. Dia menyatakan semakin berdarah-darah semakin bagus dan semakin merasa kenikmatan, kata dia. Padahal itu bukan ajaran Islam. Lah, ini yang kemudian dilarang oleh semua agama, ya. Ahli sunnah wal jamaah pasti melarangnya, karena kita dilarang untuk menyakiti diri sendiri. Nanti Bapak buka surat At-Taubah 36. Tapi mereka menyakiti diri sendiri berdarah-darah, sehingga menimbulkan kekerasan, dan orang lain tuh masuk Islam itu jadi, kok Islam begini, dia bilang, ya, sampai berdarah-darah begitu. Bukannya menimbulkan kedamaian, ketentraman, ketenangan, tapi justru menimbulkan kesakitan. Dan bagaimana tuntunan Rasulullah SAW kepada kita mengisi 10 Asyura, ya. Kata Rasulullah SAW, afdhalus siyami min ba'di Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa, ya, seistimewa puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa saum Syahrullahil Muharram, puasa bulan Allah, bulan Muharram. Setelah puasa Ramadan itu yang paling utama adalah puasa Muharram. Ya. Kalau kita sanggup, ya, melaksanakan saum 10 hari, bagus. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan mungkin 1 bulan, ada pendapat seperti itu, ya, bagus. Tapi kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, ya, dalam hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shauma yaumal Asyura fa amara bihi. Rasul, ya, berpuasa pada tanggal 10 Asyura dan memerintahkan kepada kita semua untuk saum 10 Asyura. Ketika ditanya sama Abu Qatadah,
"Ya Rasulullah, apa sih untungnya kita puasa Asyura itu?" Di samping mengenang tadi peristiwa hebat tuh, Rasul bilang, "Yukaffirus sanatal madhiyah." Dia akan mengampuni seluruh dosa kita yang telah lalu. Wah, enak Pak. Berapa banyak dosa yang telah kita kumpulkan. Ya. Lalu kemudian Rasul ya juga menambahkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kata beliau, "Lain baqitu ala qabilin la asummanna tasik." Wahai umatku, kalau sekiranya umurku sampai nanti tahun depan, ya, kalau aku diberi umur panjang, diberi kesempatan hidup 1 tahun lagi saja, maka saya pasti akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Tanggal 9 Asyura, tanggal 9 Muharram maksud saya, disunahkan untuk berpuasa kita. Rasul nyuruh kita, sekalipun Rasul belum sempat melakukan. Ya. Ini disebut hadis takririyah. Sekalipun Rasul tidak melakukan, tapi Rasul menyuruh kita untuk berpuasa pada tanggal 9. Jadi kalau kita punya waktu, ya, memungkinkan untuk puasa 2 hari, bagus. Tanggal 9 dan 10 Muharram itu, ya, jangan lupa. Siti Aisyah menambahkan lagi, ya, istri Nabi ini, akan bagus kalau saum Asyura itu, bulan Muharram itu tanggal 9, 10 dan 11 Muharram, 3 hari. Itu seutama-utama saum Muharram. Jadi kalau misalnya kita sanggup 3 hari, puasalah 3 hari. Kalau tidak sanggup, puasa 2 hari. Kapan? Tanggal 9, 10. Kalau nggak sanggup juga, puasalah 1 hari, tanggal 10, hari Jumat. Gak apa-apa, ya. Puasalah 1 hari. Bapak Ibu Rahmat Allah, hidup ini terkadang penuh dengan keajaiban. Kalau Bapak perhatikan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi itu, para salafus soleh, orang-orang hebat itu, semuanya adalah peristiwa-peristiwa ajaib yang tidak bisa diterima dengan logika. Dan itu banyak terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tidak kemudian kita berharap pengen mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Ya. Mesti kita ada keinginan Allah berikan keajaiban pada diri kita minimal. Ya Rabb, berikan saya keajaiban, ya, dalam kehidupan ini, ya, agar kami bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Minta pada Allah. Tentu minta harus diiringi dengan ibadah. Apa di antaranya? Saum Muharram. Jadi pesan saya, jangan sampai lupa, ya. Kita pengen di kampung kita ini ada keajaiban, ya. Wallah bentuknya biar Allah yang atur. Kalau seluruh kampung ini saum Asyura, ya, 10 Muharram, Allah tentu akan memberikan keajaiban, ya, kepada kita semua. Ya. Seperti halnya Allah pernah memberikan keajaiban kepada para nabi, para rasul, para salafus soleh dan orang-orang baik pada masa-masa lalu. Kita ingin juga terjadi keajaiban itu pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekkannya. Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.